Perkenalkan, saya Andi Debi Kuning Amanah, mahasiswi S1 Accounting BINUS University. Kali ini saya akan mendiskusikan mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan judul Four Types of Scales, Nominal, Ordinal, Interval, dan Rasio. Dengan studi kasus pada soal diketahui sebagai berikut. Dinas Perhubungan Kota Metropolitan melakukan survei untuk mengetahui preferensi transportasi masyarakat. Mereka menanyakan jenis transportasi utama yang digunakan responden setiap harinya, baik mobil, motor, bus, kereta, ojek online, atau berjalan kaki. Data ini kemudian dikelompokkan untuk melihat distribusi pilihan moda transportasi. Selain itu, peneliti juga meminta responden untuk menyusun moda transportasi yang paling nyaman hingga paling tidak nyaman, serta memberikan skor kepuasan 1-10 terhadap layanan transportasi publik. Mereka juga mencatat pengeluaran bulanan untuk transportasi. Pertanyaannya, yang pertama, identifikasi jenis skala yang digunakan pada tiap variabel, jenis transportasi utama, peringkat kenyamanan, skor kepuasan, dan pengeluaran bulanan. Nomor dua, mengapa penting memahami perbedaan keempat skala dalam analisis data? Yang ketiga, bagaimana implikasi kesalahan dalam mengklasifikasikan skala terhadap analisis data? Dan yang terakhir, nomor 4, bagaimana pemilihan dan penerapan skala pengukuran yang tepat dapat mempengaruhi validitas analisis statistik dan interpretasi hasil dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis dan manajemen. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengidentifikasi jenis skala yang digunakan pada tiap variabel. Untuk variabel jenis transportasi utama, jenis skalanya adalah nominal. Karena skala ini hanya berfungsi sebagai label atau kategori, tidak ada urutan atau peringkat inheren. Misalnya, motor tidak lebih baik dari bus, dan sebaliknya itu hanya memberi label saja, hanya memberikan perbedaan. Untuk variabel selanjutnya, peringkat kenyamanan menyusun dari paling nyaman hingga paling tidak nyaman, jenis skalanya adalah ordinal, karena skala ini menunjukkan urutan atau peringkat. Seperti kita tahu bahwa transportasi di peringkat satu lebih nyaman daripada peringkat 2, namun kita tidak tahu pasti sebesar apa perbedaannya. Untuk variabel skor kepuasan, skor 1-10 terhadap layanan transportasi publik, skalanya adalah interval, karena skala ini memiliki urutan dan jarak yang sama antar tingkatan. Perbedaan antara skor 8 dan 9 sama dengan skor 2 dan 3, tapi tidak memiliki nilai 0 mutlak. Skor 0 sendiri bukan berarti tidak ada kepuasan sama sekali, melainkan hanya titik terendah pada skala. Untuk variabel pengeluaran bulanan untuk transportasi, skalanya adalah rasio, karena skala ini memiliki semua properti skala interval dan memiliki nilai nol mutlak. Nol berarti tidak ada pengeluaran sama sekali dan rasio dapat digunakan. Misalnya pengeluaran 2 juta adalah 2 kali lipat dari 1 juta, seperti itu. Untuk nomor 2, pentingnya memahami perbedaan skala. Memahami perbedaan antara skala nominal, ordinal, interval, dan rasio adalah hal fundamental karena jenis skala menentukan jenis statistik yang boleh digunakan. Misalnya nominal dan ordinal hanya mengizinkan statistik non-parametrik. Misalnya modus, median, uji chi-square, Spearman's rule. Interval dan rasio mengizinkan statistik parametrik yang lebih kuat, misalnya rata-rata, mean, deviasi standar, regresi, uji T, dan ANOVA. Skala juga menentukan validitas interpretasi. Misalnya, skala rasio dan interval memungkinkan kita mengukur jarak dan selisih, sedangkan skala nominal dan ordinal tidak. Kesalahan dalam mengidentifikasi skala dapat menyebabkan interpretasi yang tidak valid. Jenis skala juga menentukan kekuatan pengujian hipotesis. Skala interval dan rasio memberikan informasi yang lebih kaya, menghasilkan uji statistik yang lebih kuat, dan membutuhkan ukuran sampel yang relatif lebih kecil untuk mencapai signifikansi. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana implikasi kesalahan dalam mengklasifikasikan skala terhadap analisis data? Kesalahan dalam mengklasifikasikan skala dapat memiliki implikasi yang serius dalam analisis data. Misalnya, mengklasifikasikan nominal atau ordinal sebagai interval atau rasio. Contoh menghitung rata-rata dari data peringkat kenyamanan.
Implikasinya rata-rata tidak memiliki makna yang sah dalam data ordinal. Perbedaan jarak antar peringkat tidak diketahui, sehingga operasi penambahan dan pembagian yang mendasari perhitungan rata-rata menjadi tidak valid. Hasil analisis akan memiliki validitas internal yang rendah dan dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Implikasi yang kedua, misalnya pengklasifikasian interval atau rasio sebagai nominal ordinal. Contoh hanya menggunakan median untuk data pengeluaran bulanan. Data yang kaya informasi dibuang, peneliti kehilangan kesempatan untuk menggunakan uji statistik parametrik yang lebih kuat dan akurat, seperti regresi, serta kehilangan kemampuan untuk melakukan perbandingan rasio. Misalnya, grup A mengeluarkan uang 50% lebih banyak dari grup B. Ini disebut kehilangan kekuatan statistik atau loss of statistical power. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana pemilihan dan penerapan skala pengukuran yang tepat dalam mempengaruhi validitas analisis statistik dan interpretasi hasil dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis dan manajemen? Pemilihan dan penerapan skala pengukuran yang tepat sangat krusial dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis dan manajemen, karena mempengaruhi validitas analisis statistik dan memperkaya interpretasi hasil. Untuk validitas analisis statistik, jika peneliti menggunakan skala interval atau rasio yang tepat, mereka dapat menerapkan teknik analisis multivariat yang canggih seperti structural equation modeling, faktor analisis, atau multiple regression yang memerlukan asumsi data interval atau rasio. Teknik-teknik ini memungkinkan pengujian model kausalitas yang kompleks dan menguji hipotesis dengan akurasi yang tinggi, sehingga meningkatkan validitas konstruk dan validitas statistik penelitian. Kemudian memperkaya interpretasi hasil. Untuk skala rasio, misalnya pengeluaran, laba, waktu, memungkinkan interpretasi yang bersifat mutlak dan kuantitatif yang penting dalam bisnis. Misalnya, peningkatan skor kepuasan interval sebesar 1 poin dikaitkan dengan peningkatan pendapatan, rasio sebesar 15%. Kemudian, skala ordinal hanya mengizinkan kesimpulan seperti prioritas pengguna, peringkat satunya adalah bus, diikuti motor, peringkat 2, dan tidak ada informasi tentang seberapa jauh jarak preferensi tersebut. Dengan memilih dan menetapkan skala yang tepat sesuai dengan sifat variabel, peneliti memastikan bahwa hasil statistik, misalnya koefisien regresi, valid secara matematis dan bermakna secara manajerial dalam konteks pengambilan keputusan bisnis. Sekian diskusi kali ini untuk Research Methodology in Accounting and Finance. Terima kasih.